Shalom, sidang jemaat Tuhan, salam damai dan sejahtera dalam kasih Kristus. Kebaktian minggu saat ini di bawah terang tema waktunya singkat melayani Tuhan dan sesama dengan setia, berdasarkan kitab Yunus 3 ayat pertama sampai dengan kelima. Pelayanan firman oleh Pendeta Supriyatno MTH, pelayan tata kebaktian Ibu Emarita Kosa Malela, pianis Saudara Kevin Levi Gwendolyn, pemandu pujian Saudara Eka Arya Lampung. Jemaat dalam kasih Tuhan, seluruh rangkaian kebaktian saat ini kami serahkan kepada pelayan tata kebaktian, pelayan firman, dan semua yang bertugas. Selamat memasuki kebaktian, Tuhan memberkati. Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kebaktian hari ini. Jemaat bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Nas pembimbing pada kebaktian saat ini yang tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita. Saudara-saudara, kami persilakan duduk kembali. Kini kita akan mendengarkan perintah Allah kepada manusia dan kita jadikan sebagai hukum Allah. Dengarlah hukum Allah yang akan dibacakan dari 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 sampai 3 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian hukum Allah. Kita pujikan dari KKE nomor 105 bait yang pertama.
Masih ada waktu, lakukanlah yang baik, karena apapun yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang menabur dalam dagingnya kan menuai kebinasaan. Yang menabur seturut kepala kan menuai kehidupan yang abadi. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jika kita tak jadi lemah, pasti kita akan menuai. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Jemaat Tuhan yang terkasih, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita hening sejenak, setelah itu kita ucapkan secara berbalasan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosaku aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku di waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Kita ungkapkan rasa sesal dan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 32 bait yang pertama. Kulihat salib-Mu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Dengarlah firman Tuhan sebagai berita anugerah pengampunan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Kita sambut berita anugerah pengampunan dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 36 bait yang pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, kini kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga menjadi peluang bagi kami untuk hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, dan punya kesempatan untuk beribadah kepadamu seperti yang kami lakukan saat ini. Dan dalam ibadah ini, kini tiba saatnya kami membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing, supaya roh itulah yang menuntun dan memampukan kami mengerti firman-Mu, menghayati firman-Mu, dan menjadikan panduan utama dalam perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pertobatan Niniwe.
datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yusuf masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Kita akan menempatkan pembacaan firman Tuhan ini dengan mengambil tema waktunya singkat melayani Tuhan dan sesama dengan setia. Saudara-saudara, tidak selalu orang yang diminta Tuhan lalu meresponnya dengan baik. Tidak selalu orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan sendiri lalu memperlihatkan kesediaan yang terbuka dari hatinya yang terdalam. Ada banyak contoh orang-orang yang khususnya dipanggil Allah untuk melayani, tetapi seringkali berkelit dan berusaha mengelak dari ajakan Tuhan itu. Dalam Alkitab ada banyak contoh. Nabi Musa awalnya itu menolak, karena dia sadar kalau dia memimpin bangsa Israel, dengan siapa ia berhadapan? Berhadapan dengan seorang penguasa bernama Firaun yang waktu itu sangat powerful, sangat berkuasa. Kalau Musa bersedia, dia menganggap bahwa dirinya tidak punya kekuatan yang seimbang dengan Firaun. Awalnya responnya negatif. Bahkan sampai-sampai dia mengatakan, berbicara aku pun tidak fasih. Bukan hanya Musa, tetapi tokoh lain pun memperlihatkan sikap yang sama. Yeremia misalnya, ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi nabinya kepada bangsanya Israel, tidak serta-merta menyambut ajakan ini sebagai sesuatu yang mulia, saudara-saudara. Ia pun berusaha
agar panggilan itu tidak dia yang menjalankannya. Walaupun keduanya pada akhirnya kemudian berubah pikiran. Mereka bersedia dipanggil Tuhan dengan segala resiko yang akan mereka hadapi. Pembacaan firman Tuhan menambah orang yang tidak langsung merespon dengan baik ajakan Tuhan. Namanya Yunus, Yonah, burung merpati. Ternyata ketika dia dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan, sekaligus pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe, ternyata dia juga tidak mengapresiasi panggilan Tuhan ini. Malah dalam dirinya ada ketidaksediaan yang luar biasa ekstrimnya. Karena di mata Yunus, Niniwe sebuah kota yang bisa dikatakan sangat jahat. Kota yang brengsek, kota yang mencerminkan bagaimana manusia berbuat dosa dengan seenaknya. Karena itu dia juga berusaha agar tidak melakukan panggilan Tuhan ini. Bukannya dia pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsus, kota lain, saudara-saudara. Sampai-sampai dalam perahu yang dia naiki, ia kemudian diusir oleh pemilik kapal itu dan penumpang yang lain. Dan kita tahu ia kemudian ditelan oleh seekor ikan yang besar. Sampai-sampai ia mengalami pengalaman demikian. Karena dia menolak ajakan Tuhan itu, saudara-saudara. Niniwe kota besar, dan bagi Yunus tidak ada alternatif untuk menyelamatkan mereka. Bagi dia hanya satu keputusannya, agar Niniwe bukan diselamatkan tetapi dibinasakan. Karena di mata Yunus, tingkat kejahatan, tingkat kebrengsekan, tingkat ketidakpatutan Niniwe sudah melewati ambang batas yang bisa ditolerir. Sampai kemudian setelah dia melarikan diri pergi kemana-mana, akhirnya Niniwe dikunjungi oleh Yunus. Dan Yunus kaget sekali. Ternyata Niniwe telah bertobat, saudara-saudara. Dan bertobat atau berubah bukan karena apa yang telah dilakukannya. Orang-orang Niniwe punya kesadaran hati nurani ketika ada ancaman bahwa mereka akan dibinasakan. Sehingga dari anak-anak sampai orang dewasa, mereka berubah sikapnya. Mereka berbalik tindakannya. Dari orang yang jahat dan brengsek menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cadangan manusia-manusia yang bisa dipakainya. Jadi dalam kehidupan pelayanan, jangan merasa saleh, jangan merasa pintar sendiri, dan jangan merasa bahwa gereja tergantung pada dirinya. Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk memakai orang yang tidak kita duga, saudara-saudara.
Tidak pernah diduga oleh Yunus bahwa Niniwe itu kemudian berubah tanpa dirinya. Tuhan punya cara yang ajaib untuk mengubah manusia, dan Dia tidak tergantung pada figur-figur tertentu. Saudara, dalam pengalaman bergereja kita lihat, saya belum pernah lihat, nggak tahu ibu bapak yang di rumah maupun di gedung gereja, kalau sebuah gereja membangun, itu nggak ada yang mangkrak tuh, nggak ada yang selesai. Apa maksud saya? Semuanya selesai. Belum pernah saya melihat sebuah gereja udah puluhan tahun nggak tergarap, ya. Tidak selesai, terlantar. Meskipun bisa jadi warga jemaatnya kecil, itu biasanya selesai. Kenapa? Karena Tuhan tidak menggerakkan warga gereja itu, tetapi juga menggerakkan orang di luar gereja itu, saudara-saudara. Sehingga tidak ada gereja yang kemudian terlantar, apalagi bertahun-tahun. Jadi gereja sekali lagi tidak tergantung hanya pada satu figur Yunus, dan juga tidak tergantung pada figur-figur tertentu. Tidak bisa seorang menteri mengatakan, nih gereja ini kalau nggak ada saya nih kolaps nih. Tidak bisa, karena Tuhan itu yang menghidupi gereja. Dan Dia bisa memakai orang-orang di luar yang kita duga, saudara-saudara. Catatan kedua, sejahat-jahatnya manusia, tetap orang itu Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan menciptakan manusia dalam dirinya tetap memiliki hati nurani. Kesadaran mana yang salah dan mana yang benar, Tuhan tanamkan kepada semua manusia. Tuhan memberikan pencerahan sehingga manusia itu tidak sepenuhnya gelap, hitam dan jahat, saudara-saudara. Ada putihnya juga. Dan manusia tidak sepenuhnya sempurna, tetapi melekat pada dirinya juga keterbatasan. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu senang menonton film, sekali-kali menonton film tentang para nabi. Ada satu penjara namanya Alcatraz di mana itu? Satu penjara tempatnya penjahat-penjahat yang udah dibilang karatan. Pelanggarannya pada taraf pelanggaran yang berat. Ternyata sejahat-jahatnya mereka masih ada sikap menolong teman. Masih ada sesuatu di mana terlihat ada kebaikan juga. Jadi sama seperti Niniwe, bagi Yunus, Niniwe itu semuanya gelap. Tapi bagi Tuhan, di antara memang mereka melakukan sesuatu yang jahat, Tuhan tetap memberi hati nurani, saudara-saudara. Tinggal bagaimana nilai-nilai kebenaran itu dijaga dan dibesarkan. Jadi di jemaat juga suka ada macam-macam. Ada yang rajin banget. Saking rajinnya mungkin gereja ya udah bagian dari miliknya. Tapi juga ada orang yang lama banget gak ke gereja. Ya, berpuluh-puluh tahun. Dan kalau ke gereja kalau ada kebutuhan, saudara-saudara. Ya. Yang paling sering itu kebutuhan apa? Kawin. Walaupun udah puluhan tahun ninggalin gereja, kalau pas kawin dicari tuh gereja.
Tapi tetap orang-orang seperti itu juga selalu disambut karena masih menyimpan kesadaran mencari gereja, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, Yunus menghabiskan waktu untuk menghindar. Padahal waktunya singkat. Yang singkat itu tidak produktif, saudara-saudara. Dia pergi ke Tarsus lah. Dia berjuang keluar dari ikan itu. Jadi akhirnya tidak ada sesuatu yang bermakna yang dia berikan dalam pelayanan. Bahkan kalau kita membaca Yunus pasal 4, dia masih ngedumel ketika Nineveh itu bertobat. Dia kuras emosinya, dia kuras tenaganya. Dengan penyesalan orang yang jahat itu menjadi orang yang baik. Justru harusnya semua emosi, semua tenaga, semua hal yang berharga yang kita miliki, kalaupun mau dikuras, adalah untuk pelayanan dari orang yang tadinya hidupnya kurang berkenan kepada Tuhan, kemudian berubah menjadi orang yang berkenan. Harusnya waktunya untuk itu. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kepercayaan untuk melayani bentuk apapun, manfaatkan itu, karena waktunya singkat, dan kita lakukan itu dengan setia. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, Ku mau selalu
Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita mengikrarkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Saudara-saudara, kini kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami memberikan tubuh kami, hidup kami untuk melayani. Karena betapa singkatnya hidup kami di dunia ini. Pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa syafaat. Kami membawa kepadamu Ibu Eti Susiana, Ibu Gumara Sitorus, Bapak Sudarno, Ibu FF Detan Timisela, Ibu Ani Linah Maulani, Saudara JHK Alexandre Tuasela, Ibu Mardiana Junaidi, Bapak Sudia Atmaja Petrus, Bapak Imung Abram Dwi Praja, Ibu Basuki Sigit, Ibu Elis, Bapak Hidayat Bone, Ibu Nuriana Baiin, Bapak Robi Butar-Butar, Ibu Yustiana Petrus, Bapak Yohanes HT Baiin, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Berilah mereka jamahan tangan-Mu yang kuasa, supaya mereka boleh pulih kembali dan sehat sempurna. Berkati saudara-saudara kami ini di saat istirahat. Berilah istirahat yang tenang, pikiran yang jernih, dan hati yang berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk program vaksinasi yang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah kami. Kiranya dengan vaksinasi, wabah corona lebih dapat dikendalikan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang bekerja bagi pelayanan, majelis jemaat, komisi-komisi, panitia, dan juga para calon majelis jemaat periode 2021-2025. Biarlah Tuhan yang melengkapi mereka dengan hikmat, supaya mereka melayani dengan sepenuh hati, dan mereka yang menjadi calon menyambut ajakan Tuhan ini sebagai anugerah yang harus disyukuri. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami.
Kiranya cinta kasih Tuhan memimpin presiden kami, supaya di tengah-tengah bencana alam saat ini, pemerintah kami mampu untuk mengatasinya. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan, dan mencukupi kebutuhan para korban bencana alam, baik di Kalimantan, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara. Kiranya di tengah-tengah suasana ketakutan, kehadiran Tuhan memberi kekuatan. Kami berdoa bagi kami semua yang beribadah di rumah maupun di gedung gereja, biarlah semuanya sehati sepikir untuk memuji memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Dia juga kami ingin berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan syukur untuk mendukung penata layanan jemaat. Persembahan dihimpun oleh keluarga masing-masing. Penyerahan persembahan dapat dilakukan saat kebaktian tatap muka atau melalui transfer rekening GKP Jemaat Kampung Tengah. Nas persembahan dari Maleakhi 3 ayat 10 yang mengatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Sambil persembahan dihimpun, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302, bait pertama. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Engkau menyucikannya sehingga layak bagimu, dan kiranya dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Anggota keluarga, marilah kita kembali kepada keseharian kita. Lakukanlah firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Jadilah terang Kristus bersinar dalam setiap perbuatan kita. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah kebaktian kita minggu hari ini. Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat akan memberikan salam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagai